antara SSVTD dan juga Morphinerva. Tadi kita udah bilang dia lebih cepat dan dapat diamond gratis. Jangan lupa pindah ke Buya. Dan sekarang kayak dua tim ini juga akan bermain dengan lebih agresif. Apalagi kalau Morphinerva ya. Kalau mereka tuh bawa ke late game banget. Mereka ada assassin juga. Dan kayaknya di late game lebih serem Karina nggak tuh? Dalam satu arti. Yap. Apalagi Brody kan juga bakal sering kesulitan. Karina juga ketika dia elusiveness itu kan Shadow Hero-nya jadi gak masuk damage-nya. Tapi ini dia ya Arcane Chain dilepaskan ke arah depan. Dan buat teman-teman nih, biar headsetnya jening langsung pakai Arctis Prime kalian ya. Langsung aja cari di e-commerce kesayangan kalian. Ya, Kasumi sama Clarissa udah adu pukul aja tuh di bawah, tapi Little Wanderer langsung diincar oleh Mikasa dan di retreat begitu saja. Dan Quad Shadow dan juga Shuriken digunakan dan cuman kagetin aja. Hanya memberikan gertak sambal, tapi ini Bulat udah mulai lupa base-nya nih ya. Langsung disamperin sama Kazami dan juga Mikasa. Bulatnya pun langsung sadar dia harus melarikan diri, bahkan Mikasa ketinggalan level. Ini bahaya kalau sampai dia terlalu fokus karena dia adalah seorang jungler. Tugas Bulat untuk misdirection itu berguna banget, tapi kuatnya diajar dengan Shadow Strike dan Arcane Shit membuat dia gak bisa ngapa-ngapain, dan Bulat juga langsung diajar sama Kazami membuat dia harus take-down. Dua hero langsung hilang dari lane of down. Ya, Mon dengan flame shot assist dari bawah ngejar lane opponent dia, dan sekarang tanpa ada lane opponent untuk sementara, dia bisa nge-push wave-nya sampai ke tower dan mungkin dapat gold extra. Dan pasti di mid juga ada pressure yang besar sekali karena Lucrecia dengan solo kill yang bagus banget udah nunjukin kekuatan dari Valentina. Langsung menusuk begitu saja ke tengah hatinya seorang Lips. Walaupun karatnya udah mulai sakit banget, darah dia juga udah mulai sekarat. Mencoba untuk menggunakan Elusiveness, tapi Macha benar-benar nge-cover dengan baik. Quad Shadow dari seorang Mikasa. Clarissa juga mencoba untuk tahan dari 3 hero sekaligus tadi yang menyerang mereka. Dan akhirnya dari seorang Pinberry masih bisa survive. What the defense from Saint Sparta. Iya, ini serem banget loh. Mikasa udah ditarget dan akhirnya diamankan oleh Van. Dan sekarang mereka ada kesempatan buat mencari play lebih. Jadi Morphinerva ini kalau udah kayaknya mau secure kill bisa ngejar jauh banget ya. Dan kalau udah level 4 nanti, mereka harus hati-hati kalau mereka ngejar terlalu dalam buat cari kill di Saint Spartan Vitality. Mereka bisa kena combo dengan Yin yang overturn dan juga Falling Star Moon. Turtle sekarang udah diincar oleh Saint Spartan Vitality, dan Lucrecia sendiri diincar dengan Falling Star Moon oleh Bulat, tapi kayaknya masih belum bisa tertangkap. Masih cukup gesit lah ya bisa dibilang. Dan terlihat memang Saint Spartan Victory kali ini lebih nyaman gitu ya untuk bermain lebih agresif lagi untuk dalam hal rotation ya, terutama Karina kan movement speednya memang kenceng banget dari segi mobilitas kan. Jadi dia bisa ada di bottom lane, dia bisa tiba-tiba ada di mid lane lagi, jalan lagi ke area top lane. Itu bikin benar-benar rese. Dan Bulat di sini yang sendirian mencoba untuk masuk, tapi mananya habis dia dengan Shadow Hero, Demon Force juga di pop up. Dari tinggal satu barrier terakhir, Bulat still survive karena damage dari Mikasa belum terlalu sakit. Ya, dan Bulat nih aktif banget nih, ganggu banget buat member-member dari Morphinerva harus ngeliat terus nih apakah wave di-cut, apakah junggle jadi invade, dan Lucrecia masih agresif banget di mid lane. Dan kalau emang di mid mereka mainnya Saint Spartan tuh mainnya aman begini, mungkin Lucrecia bakal coba roaming dan mencari kill di lane-lane yang lain. Yap. Dan udah jadi PR nih, karena Lucrecia udah level 5 kan. Tanda ayat ini udah mulai bisa digunakan, tapi ya global heal dari Flores udah mulai diambil. Macam menggunakan entropy untuk mundur ke arah belakang karena memang mananya juga tadi sekarat banget, membuat itu bakal berbahaya. Kazami bahkan sampai nge-zoning out segitunya dia biar Macam gak bisa defend. Yang masuk sendirian ternyata udah ditungguin sama 3 hero dari Saint Spartan, ditusuk-tusuk sama seorang Pinberry. Walaupun dari seorang Tovius terlalu tebal nih. Tadi ada heal dari Lucrecia. Iya. Wah, baru kita ngomongnya tadi ada kemungkinan ulti Foreign bisa dicolong, bisa dipakai untuk bikin momen, dan di situ kayaknya itu membantu banget menyelamatkan nyawa Mon. Tapi di sisi atas mereka juga berhasil mengamankan tower pertama di top lane tersebut. Di mid lane pun sekarang masih ada coba-cobaan untuk mencari kill, tapi Mon di pressure terus-terusan karena mereka tahu Povius dibawa ke late game bakal jadi ganggu banget. Ya, karena dengan Demonic Force dia masuk ke tengah-tengah dan dia bakal nahan banyak banget damage. Tapi nah ini dia, baru dibilang Demonic Force pun dikeluarkan untuk mengusir Pinberry supaya dia nggak terlalu ngancurin nih ke area bottom outer turret. Tapi Lucrecia yang sendirian mencoba untuk menghindari dengan Arcane Shade-nya. Masih dilaporkan dengan Mon, masih ada juga Global Kill. Clarissanya sendirian, itu saja satu badara terakhir. Tapi Von datang untuk nge-backup, dilemparin payungnya supaya dari Povius mundur ke belakang. Yap, sekarang masih belum keluar. Kita dikasih dengan play yang agresif banget dengan Shadow Kill juga. Akan dapat kill. Slain Florin akan tumbang di tangan seorang Mikasa, dan sekarang mereka langsung play agresif ke arah purple buff dari Saint Spartan Vitality. Yap, Turtle Camp by Buya juga udah mulai ditunjukkan bahwa Turtle yang kedua udah mulai hadir, tapi Mikasa dengan Quad Shadow dia mencoba untuk masuk, dan Lips-nya ternyata malah berhasil untuk mendapatkan purple buff. Terjadi pencurian yang membuat nantinya dari seorang Pinberry
Pinberry harus sedikit boros di dalam penggunaan mana. Iya, bugal buff dari Lips dan sekarang Turtle pun diamankan. Dan tanpa perlu buff tersebut, Karina bakal lebih pasif ya dibandingkan kalau ada ekstra efek dari buff tersebut. Dan sekarang Brody masih di atas, masih farming. Dan di bawah kita lihat SSBTD kayaknya mencari sesuatu, mungkin mencari dive ke arah Povius, tapi member-member dari Morph Minerva sudah siap untuk counter engage kalaupun ada movement agresif dari tim SSBTD. Itu yang bakal kayak dipersiapkan juga nih ya. Kalau sampai kesempatan Victory tadi terlalu agresif dibalikin, tapi Kasaminya hahaha coba untuk langsung flick out begitu saja karena tadi kalau sampai terkena Falling Star Moon plus sabetan dari pedangnya Karina itu bakal sakit banget. Sedangkan di area bottom lane, Pinberry-nya pun langsung dicicil aja ke arah Taras, sedangkan Mikasa juga di area top lane menggunakan Shadow Kirunya tapi terbagi ke arah minion. Masih udah mulai sekarat banget. Apakah bakal dikejar? Ternyata masih bisa selamatkan walaupun dia terbakar api cemburu dan matanya tumbang karena retribution dari seorang Mikasa. Dan di sisi lain map, di bottom lane ada kill juga yang diamankan oleh Morph Minerva sekali lagi dengan 2 member down dari sisi Saint Spartan Victory. Tower bawah menjadi incaran oleh Morph Minerva dan langsung dengan 2 tower sudah down di atas dan di bawah, mereka akan langsung membuat play untuk tower tengah dan bisa membuat mereka rotasi dengan lebih cepat, lebih efisien dan pastinya di early game ini bikin lebih dominan lagi. Kalau udah dominan gitu itu bakal buat mereka bahaya banget. Apalagi kita lihat di sini, Mon udah mulai dicicil aja sama 4 hero sekaligus. Entropy juga dibuka, Unique Converter juga dihajar. Dari udah sekarat banget, Flame Shot dilepaskan, tapi akhirnya didapatkan oleh Macha point kill. Sedangkan Bulan dia dengan Shadow Kirunya. Sakit banget teman-teman dari Morph Minerva yang berhasil menghancurkan outer middle turret. Ini seperti game yang pertama tadi nggak sih? Dan mereka tuh menukar satu nyawa seorang hero, nyawa seorang Mon untuk tower tengah, itu value banget. Dan Doesn't matter, biarpun ada yang bulat menjaga, langsung di-engage oleh Kazami karena emang mereka ngelihat, oh yang lain di atas semua loh, tengah pasti cuma sendiri, jadi langsung di-dive aja tanpa masalah dan towernya pun langsung harus tumbang. Ini play yang bagus banget dari Morph Minerva. Karena memang tugas dari Mon kan sebagai samsak juga ya, jadi it doesn't matter kalau dia sampai tumbang, at least tukernya adalah outer middle turret, di mana itu adalah jantung rotasi dari Spartan Victory di early game. Ketika outer middle turret itu hancur, mereka bahkan untuk masuk ke rumput yang sebelah kirinya aja ngeri banget. Di dekat river. Dan dengan kontrol tambahan dari situ, Morph Minerva sekarang main agresif ke arah Turtle. Apakah SSBTD bisa nge-contest? 3 orang sudah di-kick ke bawah, jadi mereka akan coba untuk trading sedikit. Dan langsung aja Lips mundur. Dan Turtle-nya pun akan diamankan oleh Mikasa. Tapi ditukar oleh dengan sebuah tower di bottom lane. Apakah itu worth it? Gimana ya? Tradingnya masih depends sih, abis ini rotasinya gimana, karena Shadow Strike juga udah mulai dibuka, masih ada juga Holy Baptism walaupun Flame juga dilepaskan. Bulat dengan Falling Star Moon berusaha untuk menanti hero datang. Pinberry dia langsung diving menuju ke arah Mon dengan Demonic Force mencoba untuk melompati dirinya, tapi Monnya langsung tumbang. Kita lihat dari Bulat masih di depan sana, sedangkan Kazami juga menggunakan flicker ke arah kanan, tapi masih dikejar oleh 2 hero sekaligus. Satu badara terakhir, Holy Healing bakal membantu dirinya untuk kabur ke belakang sana sehingga dia masih bisa survive walaupun outer top turret diambil sama Saint Spartan. Ya, di sisi lain kita lihat Mikasa masih mencoba buat nge-push, tapi objektif yang berikutnya masih agak jauh ya, tower kedua di bottom lane. Jadi SSBTD berhasil mengamankan fight yang bagus dan juga mendapatkan turret di sisi atas dan Mikasa nggak bisa trading apa-apa. Jadi itu emang play yang bagus banget dari SSBTD. Mungkin Morph harus lebih hati-hati ya, karena mereka tadi fight cuma bertiga, jadi nggak lengkap gitu, nggak komplit timnya. Kalau sampai terlalu maksain juga 3 hero kan bakal langsung dapat di take down ya, Arashi ya. That's why kayak ya udah langsung aja setup ulang lagi, mundur ulang lagi supaya nggak gampang ini. Tapi kita lihat dari item build-nya ya. Dominance Ice ditambah lagi udah ada Clock of Destiny dan dia menuju ke arah Oracle harusnya dari Povius. Sedangkan kalau dari junglernya Mikasa udah ada Hunter Strike, udah ada lagi War Axe, tapi nah lu di-stun tadi sama si Von ya, membuat Mikasanya juga cuma gertak sambal aja. Kayak, ayo lu, kaget gak? Kaget nggak? Nah dari Bulat pun udah ada Oracle, jadi damage magicnya bisa ketahan karena emang matchup dia bakal melawan Povius. Tapi dari segi lain itu juga bakal bagus banget untuk melawan Lucrezia. Tapi damage fisikalnya nanti di late game bakal agak bahaya untuk Bulat Esmeralda. Entropy udah mulai di-open begitu saja. Mikasa pun mencoba untuk masuk dengan Shadow Kirunya, tapi 5 hero sudah mulai menunggu kedatangan dari seorang Mikasa. Masih bisa kabur dengan Coach Shadow ke arah belakang. Dan oh iya, ini 4 hero, bahkan 5 sih harusnya kalau dihitung sama Nathan. 5-5-nya magical damage loh. Iya. 5 hero magical damage. Nathan bisa dibilang agak campur ya, bisa dibilang. Hybrid. Hybrid, tapi rata-rata masih lebih ke arah magic juga. Jadi kalau emang member dari Morph Minerva nge-stack magic resist Tough ini. Boots, Oracle, Shield, Radiant Armor itu bakal ngebantu mereka banget sih. Radiant Armor apa lagi ya? Karena damage dari SSBTD ini nggak
burst gitu. Mungkin Van ya, tapi yang lain tuh semuanya damage-nya kan lebih terus-terusan ya. Dari Nathan, dari Esmeralda, dari Karina juga. Biarpun Karina ujung-ujungnya jadi sakit juga damage-nya. Makanya Radiant Armor bakal membantu banget untuk build dari Morph Minerva jika mereka ingin lebih tebal lagi. Iya, pasti kayaknya Mon bakal nge-rush Radiant Armor bentar lagi. Tapi dengan adanya Lord sekarang, kedua tim ini udah sama-sama siap-siap buat setup. Tapi di bawah kita lihat Mon udah on the way dan agak jauh dari fight nih kalau fightnya langsung mulai. Stun kena ke Kazami, tapi kayaknya fightnya masih belum terlalu bermulai. Bulat masih agresif ke depan dan Mikasa HP-nya udah mulai turun dikit demi dikit dan sekarang mereka hampir saja mengamankan kill ke arah Lucrecia. Terus sekarang Lips kayaknya mencari kesempatan, tapi masih belum ada pergerakan apa-apa dari kedua tim. Karena dari Lips juga bisa masuk dengan Corsair Strike-nya. Clarissa pun langsung belikan ke arah belakang sana karena dari udah mulai sekarat banget. Kazami udah mulai sekarat juga, tapi dia masih bisa kabur ke arah belakang. Sedangkan Falling Star juga mulai digunakan bulat sendiri di depan. Tapi Immortalnya masih ada dari seorang Mon. Mencoba untuk loncat-loncat lagi dengan Demon Force ke arah dua hero. Clarissa dan Vaz berusaha untuk menuju ke arah belakang. Bahkan Clarissa tidak selamat. Ini adalah momen untuk Morph Minerva mendapatkan Lord yang pertama. Sekarang 3 orang tersisa, kita lihat Bulat langsung ke arah bot lane. Jadi mereka akan melepaskan Lord ini karena memang tak bisa dikontes. Dan Morph Minerva biarpun HP Barat udah low banget semua, mereka bisa mengamankan Lord. Dan kayaknya dengan meta mereka yang solid ya, yang harus berlima, mereka akan push bareng-bareng. Tapi ini instant replay yang dipersembahkan oleh Lita. Kita lihat dari awal, play agresif dari Mikasa langsung masuk ke daerah belakang. Dan di belakang kita lihat ketinggalan Bulat sendiri lawan 5 orang. Terpisah gak sih? Iya, ketinggalan situ. Jadi pas mereka mau re-engage, mereka mau fight lagi, udah agak terlambat dan langsung Pophius-nya Moon terus-terusan lompat berkali-kali. Dan itu, wah damage-nya sih parah banget. Dan Moon juga udah tebel banget nih di menit ke-12 game 3. Karena tadi Pinberry sama Bulat yang masuk kan, apalagi Bulat juga dengan Falling Star Moon-nya, 2 hero masuk, tapi 3 hero posisinya mundur. Kayak nggak sinkron nih jadinya nih. Iya. Itu yang ngebuat Morph Minerva enak banget. Ya udah kita takedown-nya satu-satu gitu. Yep, kalau Morph Minerva bisa kayak jaga jarak kite pack ya. Mereka tinggal lawan dulu hero yang bakal di depan, terus nanti kalau emang hero yang TB di depan, hero frontannya tuh udah low, mereka bisa langsung nge-dive ke hero di belakang karena nggak ada yang bisa nahan damage lagi. Dan sekarang karena Lordnya udah nge-push ke atas, mereka juga langsung nge-push ke lane lain juga, masih mereka dapat full value dari Lord yang penting banget ya. Karena Entropy juga udah mulai di pop-up Maca, nggak mau lama-lama Lordnya ada di lane of down. Dan terlihat dari Morph Minerva pun berhasil untuk mendapatkan inner top beserta bottom turret dan juga middle turret nih. 3 inner turret juga dihancurkan. Apakah Morph Minerva bakal coba untuk maksain masuk? Karena ini masih full resource banget. Mikasa pun dari tadi mondar-mandir aja. Falling Star Moon dari Bulat ternyata terlalu sakit itu Arcane Shade-nya. Masih diajar juga dengan Torpor Memory tapi masih bisa survive. Sedangkan Mikasa-nya sendiri masuk dengan Shadow Kiru mencoba untuk mengajar karakter Clarissa. Masih ada global heal dari dirinya sehingga masih bisa bertahan. Sedangkan Daze bottom turret juga sudah mulai hancur. Falling Star Moon juga udah mulai di pop-up. Kazami mulai tertinggal di belakang. Dan Pinberry pun berhasil untuk mendapatkan double kill-nya. Looking for Morka karena terlihat sepertinya dari seorang Bulat pun sendirian berusaha menahan 4 hero sekaligus. Dara udah mulai sekarat dan Lucrecia yang berhasil untuk mendapatkan point kill. 4 hero dari Morph Minerva masih bisa hidup menghancurkan ke arah Blaze Middle Turret. Dan apakah bakal dilanjutkan? Ternyata tidak, mereka lebih milih untuk setup ulang posisinya kembali. Iya, karena beda banget dari game pertama di mana mereka berdua tuh kayaknya main agresif terus-terusan. Mereka tuh nggak masalah kalau main lebih beresiko. Tapi sekarang ini game terakhir jadi mereka main dengan aman, langsung back off dan menunggu Lord berikutnya mungkin sebelum mereka membuat play yang pasti gitu buat mengakhiri game ketiga antara kedua tim ini. Dan pastinya damage dari Lucrecia tuh sakit banget. Cuman 1 atau 2 kali kena semprot, HP-nya hilang setengah. Dan buat teman-teman yang lagi cari headset, jangan lupa pakai Arctis Prime juga, biar suaranya lebih jernih sekaligus komunikasi kalian juga makin lancar. Di tengah-tengah game juga kembali lagi kalau diingatkan, yang mau delay-nya lebih cepat, dapetin diamond, langsung aja pindah ke Buyah karena di sana bagi-bagi diamond, delay-nya juga lebih cepat. Gak nonton, gak Buyah, gak dapet diamond. Wah, sip lah sinergi. Tapi sekarang langsung Morph Minerva di lead yang begini emang bagusnya nih mereka tuh siapin jebakan loh. Mereka ada kontrol, mereka ada semua tower. Jadi mereka tinggal nunggu aja. Kalau ada member dari Executary yang masuknya sendiri bisa langsung diamankan. Sekarang Bulat cuman sendiri dan langsung Falling Star Moon untuk melarikan diri. Tapi dari Mikasanya mencoba untuk cek ombak ya tadi ya. Cek ombak. Iya, dia masuk dengan quad shadow-nya dulu kayak tes 1 2 3 tes kabur gitu mundur. Rame langsung cabut. Itu bahaya banget kalau sampai ke takedownan. Yang buat Mikasa berani seperti itu adalah nggak punya locker nih Sense Spartan Fighter ini. Jadi kayak oh ya udah masuk aja nggak bakal di lock ini. Kecuali mungkin ada cow bagaimana itu bakal bahaya banget. Tapi buset dah. Sakit banget. Itu dilempar Phantom Shuriken-nya setengah darah loh.
sama Mikasa. Paling tambah Sakit sakit sih doang, dia. tapi emang sakit banget sih. Dan Oh. sama emang nggak ada crowd control. Paling yang bisa handlein cuma Florin doang, tapi ya itu gampang di dodge lah kalau emang yang main Hayabusa gitu kan, yang lawannya Hayabusa. Jadi sekarang mereka menunggu aja Lordnya spawn, mereka nge-push di top lane buat mastiin ntar kayak ada pressure di situ dari minionnya sebelum mereka bisa main di bawah mencari kontrol buat ngambil Lord yang berikutnya. Nah, ketika Lord berikutnya itu diambil, itu bakal enak banget buat mereka. Tapi Mikasa Wih. juga udah mulai masuk. Shadow Kiru dilepaskan menuju ke arah Van. Tapi Van-nya sepertinya langsung di cover sama teman-teman. Flame Shot juga dilepaskan. Mikazami di depan sana berusaha untuk melindungi. Dan itu dia Lord Camp by Booyah. Sudah mulai hadir Lord yang kedua di Land of Down. Tapi Liv sekarang udah nggak ada flicker ya. Tadi dipakai karena dia nyangkut dalam base dan dikejar oleh Bulat dan mungkin bisa ditangkap. Tapi sekarang tanpa flicker di fight berikutnya mungkin plan dari SSP tadi itu untuk mengincar Brody yang nggak bisa melarikan diri. Tapi Ayam Yu-nya lihat tuh, udah menuju ke arah Clarissa yang menggunakan Florin. Tanda Ayam Yu ini bakal dia simpan nih global heal yang bakal nantinya bisa ngebalikin momen ketika team fight ya kan. Ini bakal menjadi poin penting karena di arah top lane Pinberry dia sneaky mencoba untuk mencuri inner top turret walaupun ketahuan sama seorang Mon, tapi udah mulai terpisah nih. Tanda Mon udah mulai kelihatan di top lane. Apakah Saint Spartan mau initiate team fight-nya? Ya, pertama mereka mau initiate team fight karena mereka tahu mereka ada keunggulan satu orang. Mungkin kalau emang mereka mau main split push begitu bisa diimbangi ya dari sisi Morph dengan menggunakan Mikasa. Karena Hayabusa kalau 1 lawan 1 tuh nggak kalah jago juga loh. Bulat sekarang dengan damage yang cukup sakit kalau dilemparkan ke arah Mikasa, itemnya mungkin lebih ke arah agresif ya kayak di game sebelumnya. Tapi sekarang masih belum ada tim yang mau nyenggol-nyenggol Lord karena di menit ke-16 Lordnya sakit sih. Lordnya bakal pedas banget, apalagi dia punya ability charge juga kan. Kalau sampai nih Lord kan bisa jalan ke tengah nih karena kan udah kosong. Kalau didapetin sama Minerva ya, itu dan dia ketika tertarik ke arah top lane biasanya bakal lanjut. Tapi Pinberry udah mulai cicil aja dengan Shadow Kiru-nya dari juga udah mulai satu badara terakhir dan killing spree. Tanda dari Minerva bisa melakukan inisiasi ke Lord, tidak ada retribution yang dimiliki oleh Saint Spartan. Ya, opsi dari Saint Spartan paling mungkin untuk mencari kill ya dan nggak coba untuk mencuri Lordnya. Tapi di sini kayaknya mereka nggak bakal main beresiko seperti itu karena mereka kurang satu orang. Pinberry emang salah satu hero, salah satu player yang penting banget di tim mereka. Jadi tanpa Pinberry kayaknya susah buat mereka menangin fight. 4 orang langsung dari Minerva mengambil Lord dan dengan Lord ini apakah ini akan menjadi push terakhir dari Minerva? Karena langsung diambil begitu saja tanda dari Saint Spartan Victory. Langsung senam jantung nih, deg-deg ser. Apakah bisa ke defend ya kan? Karena Lordnya kalau masuk dari tengah ini bakal bahaya banget. Terutama mereka bakal bermain dengan meta solidnya pas spam Lord untuk mengawal Lordnya biar masuk. Tapi dari item build ya, bagaimana Arashi? Ternyata ya dari Mikasa sih udah full build, udah ada Athena Shield juga, jadi nggak gampang di burst down. Karena kita bilang kebanyakan member dari SSP Terry juga magic damage, dan yang bisa yang damage-nya burst bakal kurang burst-nya karena Athena Shield, dan hero-hero yang mukul kayak Esmeralda atau Nathan, ya damage-nya tuh nggak bisa kena kayak Hayabusa karena shadow kill-nya bikin dia immune. Iya. Jadi By the way, ada ada anti-kiras dari Rafaela. Kenapa dibikin ya? Anti-Kuras dari Rafaela ya. Buat siapa ya? Oke. Oke. Pilihan menarik. Iya, pilihan yang menarik supaya attack speed dari Nathan-nya kan ya, tapi udah mulai dipukul-pukul. Nggak bisa ngurangin attack speed juga. Lord-nya udah mulai masuk dan Lord Minerva-nya mencoba untuk mencolek-colek aja ke outer base top turret yang dimiliki oleh Saint Spartan V3. Masih bisa di-cover dengan baik walaupun Lord Minerva masih seperti gerombolan lebah nih ya, yang mencoba untuk mencari sarang madunya karena udah mulai berkumpul. Mikasa pun dengan Coach Edo mencoba untuk dilempar ke arah depan Pinberry. Diajar dengan Arcane Shade-nya sakit banget tapi dia masih punya Immortal. Dari Bulat pun sendiri mencoba untuk bertahan. Shadow Kiru dilepaskan. Bulat dia ternyata tidak bisa bertahan karena Lipsnya langsung menghajar. DC terbuka lebar. Udah mulai dipukul sama Mort Minerva dan akhirnya kemenangan untuk Minerva di game yang ketiga hari ini. Congratulations.